Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Farida Apriliandi. Saya di sini akan membacakan tugas pendidikan kampus bertauhid yang berjudul Allah Sungguh Dekat oleh dosen Bapak Haji Nayatullah Hashim. Seringkali kita merasa bahwa diri kita jauh dari Allah. Doa-doa kita susah untuk didengar dengan dikabulkan olehnya. Akibatnya, kemalasan bermunajat pun menghampiri diri kita pelan-pelan. Padahal, dalam salah satu ayat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Ayat itu menarik untuk direnungkan setidaknya pada 4 hal. Yang pertama, dalam sisi bahasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata abadaya, bukan abadaya. Dua kata yang sesungguhnya punya akar kata yang sama, yaitu abada atau hamba. Kata abadaya bermakna semua hambaku yang beriman denganku, tetapi kata abadaya adalah sekelompok orang yang saja yang benar-benar menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada setiap hambanya bahwa Dia maha dekat dengan kita tanpa membedakan apakah kita seorang yang rajin beribadah atau biasa-biasa saja. Kiai, politisi, guru, supir angkot, pemulung, ataupun apapun pekerjaan kita, semua adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ulama mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW membaca ayat lain dalam Al-Quran, Quran Surat Ghafir ayat 60 yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Lalu orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana dan kapan waktu yang tepat untuk berdoa?" Allah kemudian menurunkan ayat yang menegaskan bahwa Dia maha menjawab, dekat dan sungguh dekat. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada kita bahwa sedekat-dekatnya seseorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia bersujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud itu. Ketiga, pada bagian lain dalam Quran, ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan ayat dengan kata awalan qola, atau katakanlah wahai Muhammad, misalnya pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan lain-lain. Tetapi Rasulullah pada kasus ayat ini, Allah meniadakan kata perintah itu, padahal yang membaca ayat tersebut adalah juga Rasulullah SAW. Para ahli bahasa Arab mengatakan peniadaan kata perintah itu untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia makhluk ciptaannya tanpa terhalangi oleh siapapun. Sebab bukanlah dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Ka'af ayat 16, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Keempat, Allah telah menegaskan kepada kita bahwa Dia pasti menjawab setiap doa. Lalu, mengapa doa-doa kita masih terasa belum dijawab padahal tidak pernah berhenti kita bermunajat? Disinilah ujian kesabaran dan peran kita sebagai hambanya itu dimulai. Artinya, kita harus tahu diri bahwa kita hanyalah hambanya, penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itulah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sungguh, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap kebutuhanku. Jika Allah
berikan sesuai permintaanku, aku berbahagia hanya sekali. Dan jika keinginanku tidak dipenuhi, aku berbahagia 10 kali. Mengapa? Sebab yang pertama adalah pilihanku, dan yang kedua adalah pilihan Allah. Sungguh dialah yang maha menentukan apa yang kita tidak tahu. Maka kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus ikhtiar dan menggapai kebaikan. Imam Ibnul Qayyim berpesan, jika kesulitan hidup yang engkau rasakan berkepanjangan, padahal tidak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menjawab doamu itu saja. Dia ingin memberikanmu karunia lain yang bahkan engkau tidak memintanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.